Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril ayam, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka, al-ayah. Jamaah Ramadan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita di dalam momentum Idul Fitri. Idul Fitri bisa diartikan kembali kepada fitrah, kembali kepada buka, dan bisa lagi Idul Fitri itu adalah sebagai memperlihatkan keberhasilan, kesucian, kesolehan kita secara horizontal dan sosial, atau secara vertikal dan horizontal. Di momentum Idul Fitri inilah tempat di mana kita memperlihatkan keberhasilan Ramadan. Apakah Ramadan kemarin berhasil? Nah, inilah pembuktiannya di sini. Bagaimana kalau kita kebaikan di sini makin meningkat, sosialnya makin meningkat, ibadah-ibadah yang lain meningkat, insya Allah berarti kita disebut orang yang memenangkan perlombaan di bulan Ramadan kemarin. Di bulan atau di Idul Fitri ini, Rasul sudah memberikan contoh kepada kita. Bukan hanya kebahagiaan itu bukan milik kita saja. Jangan sampai kebahagiaan cuman kita, tapi kita tidak melihat tetangga kita, yatim piatu, du'afa yang kekurangan dalam segala hal, sehingga menjadi menderita, sedih karena kita melihat mereka itu kepada kebahagiaan kita. Di dalam hadis Anas ada kisah Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya menuju tempat sholat, yaitu mau sholat Idul Fitri. Di situ melihat anak-anak yang begitu gembira dengan orang tuanya dan begitu ceria dengan bajunya baru, segalanya baru. Tetapi ada seorang anak-anak yang di situ mengasingkan diri dan menangis luar biasa. Kemudian Rasul mendekatinya dan seraya berkata, "Nak, sedang apa kamu? Kenapa kamu menangis? Beda dengan anak-anak yang lain. Anak yang lain ceria, bahagia berserta orang tuanya. Kenapa kamu menangis? Ada apa, nak?" Si anak itu tidak tahu yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Si anak itu tidak menengok, justru menunduk dan meneteskan air mata. "Ya Tuhan, aku sedih pada saat orang gembira. Seharusnya pada saat ini saya gembira. Sedih dikarenakan orang tua saya, bapak saya meninggal ketika berperang beserta Rasulullah SAW. Dan lalu setelah orang tua saya, bapak saya meninggal, ibu saya menikah lagi dan saya diusir oleh kedua orang tua, yaitu oleh ibu dan bapak tiri saya dari rumah, sehingga saya tidak punya rumah untuk bernaung, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dan tidak punya apa-apa. Saya cuma sendiri, ya Tuhan." Kemudian Rasul bertanya lagi kepada si anak tersebut, "Nak, bagaimana kalau saya ini menjadi bapakmu?" Si anak itu langsung kaget. "Aisyah sebagai ibumu, Hasan Hussein sebagai saudaramu, dan Fatimah juga menjadi saudara perempuanmu, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu." Begitu melihat ternyata Rasulullah SAW dan memeluk, mencium Rasul dan memeluk erat-erat si anak itu. Saking bahagianya, saking begitu rindunya kepada Rasul, dan seluruh kesedihan yang sebelumnya hilang seketika saking bahagianya. "Ya Rasul, bagaimana saya tidak mau kalau diangkat anak untukmu? Insya Allah ya Rasul, aku siap untuk dijadikan anak." Akhirnya Rasul memeluk dan dibawalah ke rumahnya, dikenalkan kepada Aisyah sebagai istrinya, dikenalkan kepada Hasan Hussein dan Fatimah, dan berikut ke Ali, dan semuanya menyambut dengan baik
dan disitulah oleh Rasul disediakan makanan yang sangat lezat dan sampai kenyang perutnya, dan kemudian diberikan pakaian ahsan saub, paling bagusnya pakaian oleh Rasul, sehingga setara pakaiannya Rasul dengan setara pakaiannya Fatimah dan Husain, yaitu dengan anak tersebut. Sehingga anak itu dibawa lagi ke tempat bermainnya anak-anak tadi, kemudian ceria, bahagia, dan ketawa, sehingga anak-anak tersebut yang tadinya memberikan kekhawatiran, menjadikan bahwa sedihnya melihat anak tersebut tadinya sedih, maka bertanya, kenapa kamu sekarang menjadikan anak yang ceria dan begitu luar biasa pakaiannya bagus? Karena saya sudah punya ibu, yaitu Aisyah. Sekarang saya sudah punya bapak, yaitu Rasulullah. Sekarang saya sudah punya saudara Hasan, Husain, dan Fatimah. Kenapa demikian? Kata si anak-anak, karena bapak saya pejuang beserta Rasulullah SAW. Kalau demikian, saya ingin seperti kamu. Jadi anak-anak yang tadinya bahagia merasakan iri dengan kebahagiaan anak yang tadi yang sendirian yang sedih, karena dengan begitu gembiranya dan sudah diangkat menjadi anak atau menjadi anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tinggi derajatnya, menjadi naik penghargaan dan penghormatan orang lain. Itulah Nabi yang begitu luar biasa sayang kepada yatim, kepada anak yang tidak punya kebahagiaan dan orang tua pada saat itu, sehingga Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, barang siapa yang memelihara yatim maka akan beserta aku nanti di surga, hakadha, seperti ini. Wa asara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma, Rasul sambil mengatakan begini nih, diasarahkan antara telunjuk dan jangkung, begini kalian akan menjadi teman saya di surga bagi orang yang memelihara anak yatim. Dan mandoma yatiman bainama abawaini muslimaini, barang siapa yang menyertakan di rumahnya anak yatim, bi ta'amihi wa syarabihi, sama dengan makanannya, sama dengan pakaiannya, hatta yagniya anhu, sehingga mereka merasa kenyang dan puas dengan kebahagiaan di rumah itu yang tadinya sedih si yatim itu, wajabat lahul jannah, maka keluarga itu wajib akan mendapatkan surga, kata Rasul. Hadirin jamaah Ramadan yang Allah muliakan, mari dengan momentum kebahagiaan, dengan momentum adanya Idul Fitri, yaitu tempat atau momentum berbagi, jadikanlah kebahagiaan ini bukan kebahagiaan untuk kita, tapi yatim yang begitu menderita, bagaimana kita berikan kebahagiaan, berikan mereka makanan, berikan mereka pakaian dan sekemampuan kita. Insya Allah dengan momentum adanya Idul Fitri ini, membahagiakan yatim piatu, doa apa, itulah yang sebenarnya Idul Fitri. Mudah-mudahan keberhasilan Ramadan bisa diperlihatkan dengan kesalehan sosial dan ritual di Idul Fitri dan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.